Alhamdulillah, Al-Ustaz Habib Februari Syahriullah sudah hadir di tengah kita untuk mempersingkat waktu. Maka apabila jamaah membawa buku pulpen, tolong disiapkan, dan nanti apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan dari apa-apa yang disampaikan oleh Al Ustaz, baiknya lewat tulisan saja. Ya, insya Allah pembekalan atau takhir Ramadan untuk mempersiapkan ilmu kita menghadapi Ramadan kita segera mulai, dan insya Allah nanti akan sampai pada jam 11.15 ya saja. Jam 11.15 nanti kita insya Allah cukupkan sampai jam segitu. Jadi mohon siapkan pena atau bukunya atau mungkin catatan di ponselnya untuk pembekalan menghadapi bulan Ramadan ini. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ma'asyar muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taubah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, terutama nikmatul iman dan nikmatul Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan dengan kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan majlis ini majlis Allah berikan keberkahan sehingga kita meraih ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita pada pagi hari ini akan mengangkat sebuah tema menyambut Ramadan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalam tema kita ini, saya ingin memberikan sebuah motivasi tentang keutamaan kita bermajlis ilmu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari beliau keluar dari rumahnya dan melihat para sahabat sedang duduk-duduk di masjid. Kemudian ketika melihat para sahabat duduk-duduk di masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk di masjid? Apa tujuan kalian, motivasi kalian duduk di masjid? Kemudian kata para sahabat mengatakan, "Jalasna natadzakkar al-Islam wa ma manna Allahu alaina bihi." Kami duduk di masjid ya Rasulullah, tujuannya adalah untuk mempelajari agama Islam, dan kami
menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kami. Jadi para sahabat duduk dalam rangka untuk belajar tentang agama Islam. Kemudian kata Nabi SAW, benarkah tujuan kalian demikian? Kemudian sahabat mengatakan, benar ya Rasulullah, tidak ada tujuan yang lain. Kami duduk di masjid, tujuannya belajar tentang agama Islam dan banyak menyebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, barusan datang kepadaku malaikat Jibril mengkabarkan kepadaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Allah menyebutkan nama-nama kalian di hadapan para malaikatnya. Ini salah satu keutamaan orang yang dia duduk di masjid dalam rangka mempelajari ilmu agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat bangga. Bahkan Allah menyebutkan nama-nama kita di hadapan para malaikatnya. Baik, masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, menyambut Ramadan dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang harus kita ketahui jamaah sekalian, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Ramadan adalah bulan yang memiliki kekhususan yang tidak dimiliki pada bulan-bulan yang lainnya. Maka sudah sepantasnya kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bergembira akan datangnya bulan Ramadan. Kalau boleh kita ibaratkan Ramadan ini seperti tamu, Pak. Tamu yang sangat spesial, tamu yang sangat kita damba-dambakan kedatangannya. Kalau seandainya ada kabar dari orang tua kita di kampung, orang tua kita akan datang ke rumah kita 3 hari yang akan datang. Kira-kira sambutan kita biasa-biasa atau spesial ya Mas sekalian? Spesial atau beda? Apa yang kita lakukan kira-kira, Pak? Apa ibu-ibu yang dilakukan? Kasih air putih sama gorengan? Enggak, apa kira-kira? Potong apa, Pak? Makanan kesukaan, atau mungkin motong ayam, atau mungkin kayak Nabi Ibrahim, motong apa? Motong sapi, karena orang spesial akan datang ke rumah kita. Nah, Ramadan juga demikian, dia adalah tamu yang sangat spesial, maka kita harus sambut dengan istimewa. Jangan kita menyambut seperti tamu-tamu biasa. Artinya ini merupakan bulan yang sangat-sangat istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada seorang hamba tatkala dia bertemu dengan Ramadan. Masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sunnah yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang Ramadan, beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabat akan datangnya bulan Ramadan. Maka kami pun akan memberikan sebuah kabar gembira dengan datangnya Ramadan ini, sebagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Beliau SAW mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi artinya banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Iftarada alaikum siyamahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian melakukan ibadah puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, di Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi asyayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di Ramadan ada satu malam yang malam-malam ini adalah malam yang lebih baik daripada berapa? 1000 bulan, alias malam Lailatul Qadar,
man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalangi dari kebaikannya, maka sungguh dia terhalang dari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, ya, dengan datangnya Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan Ramadan ini, sebagian orang terkadang memiliki cara yang berbeda-beda untuk menyambut Ramadan, Pak. Ada di antara mereka yang terkadang sibuk dengan membeli barang-barang yang mereka siapkan buat kapan? Ramadan. Ada juga yang mereka nyambutnya biasa-biasa saja, tidak membedakan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Adapun kita hendaknya sangat gembira dan hendaknya setiap kita harus berbekal dengan ilmu sebelum kita beribadah di bulan Ramadan. Karena banyak sebagian manusia mereka berpuasa melihat orang lain berpuasa. Kita harus berbeda dengan sebagian manusia agar nilai ibadah puasa kita ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan merupakan juga bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan banyak keutamaan. Allah berikan ampunan terhadap dosa-dosa kita. Allah berikan juga kelipatan ganda terhadap pahala-pahala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Maka kita harus persiapkan dengan baik untuk menyambut Ramadan ini, Pak. Kalau seandainya misalkan ada jamaah sini yang dapat informasi di pusat perbelanjaan A misalkan ada diskon 80%, Pak. Kira-kira rame-rame nggak ke sana, Pak? Hah? Berapa diskonnya? 80 sampai 90%. Yang harganya 100 cuman berapa? 10.000. Saya yakin setiap jamaah sini semuanya Bapak datang. Atau ibu-ibu yang biasa belanja apa itu? Online misalnya, entah keranjang kuning, entah keranjang apa itu. Ada hijau, ada oranye dan yang lain-lainnya. Ada promo 12 sampai harganya nggak masuk akal, sampai 1 rupiah, Pak. 100.000 jadi berapa tadi? 1.000 atau bahkan berapa tadi? 10.000 misalkan. Kira-kira ibu-ibu belanja nggak, Bu? Belanja langsung minta suaminya buat ditransfer, buat beli sebanyak-banyaknya, check out semuanya itu. Yang dia lihat semuanya dia apa? Di check out, dia beli semua. Itu diskon di mana, Pak? Dunia. Allah memberikan diskon pahala kepada kita. Allah memberikan kepada kita berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ada pengampunan dosa tadi, ada juga kelipatan ganda pahala dan yang lain-lainnya. Seharusnya kita lebih gembira, lebih semangat beribadah di Ramadan dibandingkan kita mendapatkan diskon yang sifatnya duniawi. Ini sebagai pengantar dari kajian kita pagi hari ini. Kemudian, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika malam pertama Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada malaikat yang mengatakan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di ketika awal malam pertama Ramadan ada malaikat yang menyeru. Apa seruannya malaikat? Ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, wahai orang-orang yang mau menginginkan ibadah kepada Allah, aqbil, segera semangat menjalankan ibadah di Ramadan. Wa ya baghiyal syarr, wahai orang-orang yang
masih melakukan maksiat, aksir, berhenti melakukan maksiat. Ini kata Nabi SAW ketika malam pertama Ramadan, malaikat mengatakan, wahai para pecinta kebaikan, wahai para pecinta ibadah kepada Allah, maka segeralah melakukan kebaikan. Wahai orang-orang yang melakukan maksiat, cukupkan maksiat, sudahi maksiat kalian, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk beberapa poin-poin untuk menyambut Ramadan dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jamaah sekalian, maka hendaknya setiap kita membekali Ramadan dengan ilmu. Ini pertama adalah menyambut Ramadan dengan iman dan takwa. Pastikan ketika Ramadan tiba, kita sambut dengan ilmu. Artinya kita belajar tentang fikih apa? Puasa. Harus tahu tentang apa-apa saja yang dapat membatalkan puasa, apa-apa saja yang dapat dimakruhkan ketika puasa, apa-apa saja yang dianjurkan ketika puasa. Karena dengan ilmu ini jamaah sekalian akan menjadi orang-orang yang punya kualitas ibadah yang berbeda dengan sebagian manusia. Dan seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, man abada bi ghairillahi man abada Allah bi ghairi ilmin kana ma yufsiduhu akthar ma yuslihuhu. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu, ya, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa apa? Dasar ilmu, maka kerusakan yang diraih akan lebih besar dibandingkan apa? Kebaikan yang dia dapatkan. Artinya, orang kalau beribadah kepada Allah tanpa ilmu, hasilnya adalah banyak keburukan-keburukan, banyak kesalahan-kesalahan yang dia dapatkan dibandingkan kebaikan yang dia dapatkan. Kenapa? Karena tanpa ilmu. Maka buka kembali, kalau ibu atau bapak punya buku-buku tentang Ramadan, baca kembali tentang hukum-hukum puasa Ramadan. Ya, apa saja pembatalnya, apa saja hal yang harus dijauhkan, sehingga puasa kita menjadi puasa yang berkualitas dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula kita mengetahui jamaah sekalian, belajar ilmu agama itu hukumnya apa, Pak? Wajib. Termasuk adalah belajar tentang ibadah keseharian kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim. Di antara kewajiban tersebut adalah kita belajar tentang ibadah sehari-hari kita. Kalau kita berwudu setiap hari, maka wajib kita belajar tentang masalah apa? Wudu. Kita salat juga wajib belajar tentang masalah salat. Termasuk puasa, kita wajib belajar tentang ibadah puasa. Sehingga ketika menjalankan Ramadan, puasa kita berdasarkan ilmu tadi, Pak. Ini poin pertama kita menyebut Ramadan dengan iman dan takwa, itu dengan mempersiapkan ilmu sebelum kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, yang sangat penting adalah menyiapkan kesabaran di dalam menjalankan ibadah puasa. Menjalankan apa tadi? Menyiapkan kesabaran dalam diri kita, Pak, ketika menjalankan ibadah puasa. Mungkin jamaah bertanya-tanya, kenapa harus sabar, Ustaz? Ya, Ramadan atau puasa Ramadan dibutuhkan kesabaran, Pak. Kesabaran di sini artinya, kata para ulama, ada 3 macam. Yang pertama, kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah.
Orang yang berpuasa dia dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari karena mentaati Allah. Karena Allah yang perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka yang pertama ini sabar dalam menjalankan apa tadi? Ketaatan kepada Allah, karena Allah yang merintahkan kita berpuasa. Yang kedua, sabar di dalam menjauhkan perbuatan maksiat. Ya, ketika berpuasa kita harus sabar menjauhi perbuatan maksiat. Apa contoh maksiat ketika puasa, jamaah sekalian? Apa, Pak? Dusta, apa lagi? Yang jelas-jelas maksiat juga. Kalau dusta itu bisa mengurangi pahala, ini bisa membatalkan puasa. Apa kira-kira? Ya, makan dan minum ketika apa? Berpuasa dengan sengaja, ya, dengan apa? Sengaja. Ketika ibu-ibu contoh ke pasar pagi-pagi, ada orang yang sedang apa, Pak? Sarapan. Jam 7 apa? Sarapan. Bapak-bapak jam 12 habis zuhur mungkin ke pasar. Ada orang-orang yang sedang minum apa, Pak? Es kelapa, Pak. Bahkan ada juga manusia setengah tubuh, Pak, ya. Tahu ya? Di tempat-tempat makan itu ada yang kelihatan hanya apa itu? Kakinya aja. Sabar atau tidak? Sabar, itu maksiat. Nggak boleh makan dengan sengaja di siang hari Ramadan. Maka kita harus bersabar karena itu perbuatan apa tadi? Maksiat. Yang ketiga, sabar di dalam menjalankan ketetapan Allah yang berlaku bagi orang-orang yang puasa. Sabar dalam menjalankan ketetapan Allah yang berlaku bagi orang yang apa? Puasa. Apa contohnya jamaah sekalian? Banyak sekali. Ketetapan Allah yang berlaku bagi orang yang puasa, pertama adalah orang yang puasa pasti atau dapat dipastikan dia dalam keadaan lapar. Lapar enggak, Pak? Lapar. Haus dia atau tidak? Haus. Apalagi selain lapar dan haus? Lemas. Apalagi, Pak? Ngantuk. Apalagi kira-kira? Nah, dikit-dikit apa? Itu apalagi cuaca kayak begini nih ya. Aduh. Hari weekend kemudian cuacanya apa? Mendukung. Ya udah. Akhirnya apa? Tidur. Itu ketetapan yang berlaku bagi orang yang puasa. Ya. Maka dengan 3 sabar ini jamaah sekalian, Allah akan berikan kita pahala tanpa batas. Ya, jadi orang yang puasa pahalanya tanpa batas. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar akan diberikan pahala oleh Allah tanpa batas. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain selain puasa, entah itu salat, zakat dan yang lainnya, ibadah tersebut memiliki batasan maksimal dalam ganjaran pahala. Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan manusia itu Allah akan lipat gandakan 1 sampai 700 kali lipat. Setiap amalan kita akan diberikan pahala dari berapa tadi? 1 sampai berapa? 700 kali lipat. Kecuali ibadah yang satu, ibadah apa tadi? Puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa anna ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang berpuasa. Maka perlu dari sekarang kita siapkan kesabaran kita dalam menghadapi bulan Ramadan dengan menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, di antara yang harus kita lakukan adalah yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita berdoa 2 hal. Yang pertama berdoa
agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita kemudahan, kesehatan, sehingga bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Ini dua hal yang penting kita minta kepada Allah. Yang pertama, minta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan apa tadi? Ramadan. Karena ini kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya, Pak. Kalau kita flashback tahun lalu, mungkin ada tetangga kita, saudara kita, mungkin orang tua kita juga yang dulu mungkin sahur dengan kita, berbuka dengan kita, namun sekarang mereka sudah meninggal dunia. Maka minta kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Yang kedua, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, diberikan taufik oleh Allah untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Karena juga ada sebagian jamaah sekalian, sebagian orang terkadang Allah berikan dia keutamaan bertemu dengan Ramadan, tapi tidak bisa memaksimalkan ibadah di Ramadan. Bahkan dia anggap Ramadan itu seperti hari-hari yang lain. Jangan kita samakan jamaah sekalian. Ini bulan yang sangat spesial. Bahkan kata orang sahabat apa? Jangan jadikan hari kalian di Ramadan seperti hari-hari biasa. Harus kita maksimalkan sehingga kita mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengijabah doa hamba-hambanya ketika kita benar-benar ikhlas dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah sekalian, untuk menyambut Ramadan dengan keimanan ketakwaan, yang keempat adalah hendaknya setiap kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini kita bertaubat, beristighfar, perbanyak untuk mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, sadar akan banyak kesalahan-kesalahan kita, karena kita mengetahui setiap kita adalah manusia yang enggak lepas dari namanya apa? Dosa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kullu bani adam khatta'un. Setiap manusia, setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan atau dosa. Wa khairu khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa adalah yang mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kapanpun dibolehkan jamaah sekalian. Namun ada anjuran sebagian para ulama, sebelum Ramadan kita perbanyak taubat. Apa tujuannya, Pak? Karena dosa atau maksiat itu sangat berpengaruh terhadap semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang masih bergelimang dosa, bergelimang maksiat, dapat dipastikan dia tidak punya semangat untuk apa itu, Pak? Beribadah. Karena sudah sunnatullah gitu jamaah sekalian. Dosa ini dapat membuat orang malas, bahkan tidak punya semangat untuk beribadah. Kita berharap ketika masuk Ramadan dalam keadaan diampuni dosa kita, kemudian kita punya semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertobat kepada Allah jamaah sekalian, ada 3 hal yang harus kita ketahui. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, paling tidak ada 3 perkara yang harus kita miliki ketika bertobat kepada Allah. Yang pertama adalah meninggalkan perbuatan dosa yang lampau, Pak. Menyesali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan di masa yang lampau. Kita sesali. Bahkan kata Nabi SAW, at-taubatu an-nadam. Inti dari taubat dengan cara menyesal. Yang kedua kata beliau adalah meninggalkan perbuatan dosa yang saat ini kita lakukan. Tadi menyesali yang lampau, yang kedua apa tadi? Berhenti meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan pada saat ini, tinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah
punya azam, punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang sama di kemudian hari. Punya tekad, punya niat, ya, punya azam yang kuat. Saya tidak akan mengulangi kembali di masa yang akan datang. Pun kalau seandainya dia melakukan perbuatan yang sama, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 hal yang harus kita miliki jamaah sekalian ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sekarang, kapan kita akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka segera kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah sekalian, yang keberapa sekarang, Pak? Yang kelima. Persiapan kita menyambut Ramadan ini adalah dengan memperbanyak ibadah. Mulai sekarang kita perbanyak untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Tujuannya satu, sebagai latihan, sebagai persiapan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Kita masih di bulan apa, Pak? Sekarang bulan apa ini? Sya'ban, ya. Masih ada waktu untuk kita mengamalkan kebaikan-kebaikan yang tujuannya adalah untuk muqaddimah atau pembuka masuk gerbang bulan Ramadan. Kemudian ma'asyar muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau di bulan Sya'ban ini memperbanyak ibadah apa? Puasa. Bahkan seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit, beliau pernah mengatakan radhiyallahu an, wahai Rasulullah, aku melihat engkau saking atau sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Apa gerangan yang membuat engkau banyak puasa? Hampir 1 bulan, cuman enggak komplit gitu. Hampir 1 bulan melakukan ibadah puasa di bulan Sya'ban. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak manusia lalai darinya, Pak. Dan bulan Sya'ban juga adalah bulan yang diangkat amalan semua manusia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku suka ketika amalanku diangkat dalam keadaan berpuasa. Kata para ulama, mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Tujuannya ada tadi satu, yaitu sebagai latihan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, sehingga ketika masuk Ramadan kita nggak kaget ya mas kalian. Berbeda, ada sebagian orang kadang-kadang mungkin nggak puasa gitu ya, puasa sunnah dia nggak kerjakan. Ketika masuk Ramadan gimana kira-kira, Pak? Kelihatannya lemas gitu, Pak, karena nggak terbiasa sama tadi puasa 12 jam, seakan-akan kayak berapa? 24 jam gitu, Pak. Karena nggak terbiasa. Maka biasakan mulai, ya kalau bisa kemarin-kemarin sejak awal apa? Sya'ban. Yang kedua, perbanyak juga untuk membaca Al-Quran. Karena kata para ulama, Sya'ban ini bulannya Qurra, Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Perbanyak baca Quran di Sya'ban dengan tujuan nanti ketika masuk Ramadan kita tidak berat untuk membaca Al-Quran. Yang kita tahu satu hurufnya itu akan Allah berikan berapa jamaah sekalian? 10 kebaikan. Alif Lam Mim berapa huruf? 3 huruf. Allah berikan pahala sebanyak berapa? 30. Maka mulai saat ini perbanyak untuk membaca Al-Quran, dengan tujuan tadi supaya kita tidak merasa berat, enggak merasa malas untuk membaca Al-Quran. Sedangkan Ramadan merupakan bulan diturunkannya apa? Al-Quran. Kalau bisa pasang target jamaah sekalian, tulis tuh di memori kita atau mungkin di rumah kita, Ramadan 2025 bisa khatam Al-Quran minimal berapa, Pak? Berapa kira-kira? Berapa kali khatam minimal? Oh, sebanyak-banyak lah, berapa?
Satu nggak apa-apa, Pak. Ya. Ya karena para ulama sangat semangat untuk membaca Quran. Ya, sama ibu-ibu juga harus semangat, Bu, ya, baca Quran. Saya berikan contoh, Pak. Ada sebagian para ulama itu yang mereka dapat mengkhatamkan Quran di Ramadan setiap 3 hari sekali, Pak. Ramadan tinggal 30 hari. Setiap 3 hari khatam, 3 hari khatam. Kira-kira berapa kali khatam itu, Pak? Berapa kira-kira? 10. Ada juga di antara mereka yang setiap 2 kali sehari khatam juga. Ya, setiap 2 hari dia khatam. Berarti berapa kira-kira? 15. Ada juga yang mengkhatamkan Quran setiap sehari sekali. Jadi berapa? 30. Berat ya. Imam Syafi'i dapat mengkhatamkan Quran di Ramadan sebanyak 60 kali. Itu siapa tadi? Imam Syafi'i. 60 kali, Pak. Nggak kebayang gimana tuh. Nah, kalau kita gimana kira-kira tadi? Ya. Bisa ke Imam Syafi'i kira-kira? Berat ya? Berat. Ya. Baiklah, 60 kita diskon 50%, jadi berapa, Pak? 30. Berat kira-kira? Berat. Diskon 50%. Berapa? 15. Berat? Oke. Diskon 50%. 7. Berat? Berat. Diskon 50%. 3. Berat? Berat juga. Diskon 50% lagi, jadi berapa? Udah, jangan diskon lagi ya. Cukup berapa? Minimal 1 gitu, Pak. Bisa insya Allah, Pak? Ibu-ibu bisa, Bu, ya? Bisa atau tidak? Iya. Nanti panjang nih, di absen nih ya. Iya, seperti itu. Artinya kita punya tekad, punya target, insya Allah khatam Quran di Ramadan 2025. Jangan nggak pernah khatam seumur hidup sekali, Pak. Baca sudah 2 juz, waktu Ramadan ulang lagi. Baca ketemu juz 3, Ramadan ketemu lagi, ulang lagi. Ya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nggak pernah sampai juz berapa tadi? 30. Coba khatamkan jamaah sekalian. Insya Allah sangat mudah kalau kita punya waktu dan kita disiplin waktu kita, Pak. 1 juz itu ada sekitar 10 halaman, Pak. Berapa 10 halaman? Kalau kita bagi dengan sholat 5 waktu 5, berarti paling tidak setiap waktu kita baca berapa? 2 halaman. Anggaplah sebelum sholat 1 halaman, setelah sholat berapa? 1 halaman. Sehari 1 juz, 30 hari berapa? Gampang nggak kira-kira? Gampang atau tidak? Nggak banyak waktu. 1 halaman sebelum sholat, 1 halaman setelah sholat. Berat ya bagi yang tidak istiqomah seperti itu. Ya, maka penting untuk mulai dari sekarang untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, di antara amalan yang bisa kita lakukan juga adalah memperbanyak sedekah mulai saat ini, Pak. Tujuannya adalah untuk terbiasa bersedekah ketika bulan Ramadan. Bahkan sahabat Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dermawan. Dan tambah dermawan ketika masuk bulan Ramadan. Maka contoh beliau menjadi orang-orang yang dermawan ketika di bulan Ramadan. Hal ini nggak bisa dilakukan kecuali kita biasakan mulai saat ini untuk berinfak, bersedekah dengan tujuan kita mudah untuk bersedekah ketika bulan Ramadan. Maka salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah infak di Ramadan dengan cara memberikan makan kepada siapa itu? Orang yang berpuasa. Ini sangat besar pahalanya jamaah sekalian. Kata Nabi SAW, "Man fattara sha'iman." Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Artinya, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Memberikan makan kepada orang yang apa tadi, Pak? Yang puasa. Bisa kira-kira jamaah sekalian? Bisa ya? Kalau kita berikan kepada mereka 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang, bukan puluhan orang, atau bahkan ratusan orang, Masya Allah luar biasa. Banyak pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau di orang Arab itu mereka berlomba-lomba untuk apa, Pak? Ngajak kita untuk apa? Buka puasa. Berlomba-lomba untuk memberikan jamuan kepada puasa karena mereka tahu pahala memberikan makan kepada orang yang puasa. Maka harusnya kita pun semangat untuk memberikan jamuan kepada orang-orang yang berpuasa, jamaah sekalian. Dan kata para ulama, kalau bisa makanannya makanan yang mengenyangkan, Pak. Kira-kira kayak gimana mengenyangkan gitu, Pak? Ada nasi, ada apa lagi? Ada lauknya gitu ya. Sekali orang makan langsung apa? Kenyang. Kalau seandainya dananya terbatas, nggak ada masalah, kata para ulama, boleh memberikan makan makanan yang ringan, Pak. Kayak apa contohnya, Pak? Buah, apa lagi? Orang kita nggak tinggal gorengan ya. Ini namanya kearifan lokal gitu, nggak bisa tinggalkan. Padahal kan kalau buka puasa sunnahnya apa itu, Pak? Kurma. Nabi biasa buka puasa dengan kurma basah. Kalau nggak ada dengan kurma kering, namanya pertama rutok. Kalau nggak ada dengan apa? Tamar, kurma kering. Kalau nggak ada juga beliau dengan minum air. Nah, orang kita beda ya. Ada kurma, ada gorengan. Kayaknya saya yakin sebagian jamaah ngeliriknya kemana, Pak? Gorengan ya. Ini cinta produk apa? Nah, Indonesia lokal berarti ya. Tapi sunnahnya kalau dapatkan sunnah tadi, pertama makan kurma. Setelah makan kurma silakan gorengan atau es silakan. Untuk mendapatkan pahala tadi dengan cara makan apa? Kurma. Tapi bukan kayak di iklan televisi itu, Pak. Iklannya kan ada buka dengan yang apa itu? Itu mah iklan, Pak. Sirup A gitu kan ya, itu iklan. Nggak benar yang seperti itu. Buka dengan kurma, bukan dengan cara yang apa ya? Manis-manis, karena ya dia punya misi agar sirupnya bisa apa? Terjual laris gitu, Pak. Baik, kemudian jamaah sekalian, itu yang keberapa tadi, Pak? Ya. Untuk senantiasa mulai hari ini memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah menyebut Ramadan ini dengan cara mempersiapkan diri kita dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan ketika puasa kita pun senantiasa banyak zikir kepada Allah. Karena orang puasa itu tingkatannya bermacam-macam, jemaah sekalian. Nabi pernah menyebutkan atau ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu saimi a'zamu ajran?" Orang puasa yang kayak gimana yang paling besar pahalanya? Secara umum orang puasa dapat pahala, namun ditanya tentang orang puasa yang kayak gimana, yang tipenya kayak apa, yang dia paling banyak mendapatkan pahala. Lantas Nabi SAW mengatakan, aktaruhum lillahi dzikran. Orang yang puasa yang mendapatkan pahala yang banyak adalah yang mereka puasa plus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang puasa kemudian dia berbanyak apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil berpuasa sambil berzikir kepada Allah, sambil baca Quran atau zikir secara umum, jamaah sekalian. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan yang ada, jamaah sekalian. Banyak orang terkadang subhanallah di Ramadan dia banyak buang-buang waktu, Pak. Ya, sia-sia. Ibu-ibu misalkan pagi nggak masak, siang tidak masak, kesempatan untuk banyak baca Al-Quran, zikir dan yang lain-lainnya. Bukan dengan banyak apa, Pak? Ibu-ibu apa? Nonton apa, Bu? Sinetron misalkan. Atau banyak waktu di depan apa ini? Di depan HP misalkan. Perbanyak untuk baca Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula sebagian bapak-bapak mungkin habis tarawih itu kadang-kadang ngapain, Pak? Ngobrol, ngopi satu gelas tapi ngobrolnya berapa? 1 jam misalkan. Kalau baca Quran dapat setengah juz tuh, Pak. Ya, habis tarawih baca Quran 1 jam dapat berapa? Setengah juz. Kalau ngopi dapat 1 gelas, udah gitu doang, ngobrolnya panjang lebar. Maka kita harus disiplin waktu kita. Karena Ramadan adalah ayyaman ma'dudat, hari yang sangat-sangat terbatas.
Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Yang ketujuh adalah hendaknya menghadirkan keimanan dan mengharapkan pahala ketika menjalankan ibadah puasa dan menjalankan ibadah salat tarawih. Menghadirkan keimanan, mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, ketika menjalankan ibadah tarawih. Karena di sana ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufir lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan dihapuskan dosa yang telah berlalu. Iman di sini artinya mengimani tentang wajibnya puasa Ramadan dan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa kita yang telah berlalu. Termasuk salat tarawih juga. Ya, Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang salat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka penting menghadirkan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita masuk yang ke-8, jemaah sekalian. Di antara yang harus kita perhatikan pula adalah berdoa ketika masuk bulan Ramadan, ya. Berdoa ketika masuk bulan Ramadan atau bulan secara umum, Jadi ketika melihat hilal atau mendapatkan kabar besok tanggal 1 Ramadan, maka ada doa yang bisa kita panjatkan. Ini setiap tanggal pertama di setiap bulan-bulan Hijriah. Ada yang pernah baca doanya, Pak? Tulis ya, atau diingat-ingat ya. Doanya adalah Allahumma ahlilhu. Apa tadi? Allahumma ahlilhu alaina. Saya baca ikutin dulu ya. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami was salamati wal islami Rabbi wa rabbuka Allah. Bisa ya. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami Rabbi wa rabbuka Allah. Bisa Pak? Coba yang bisa coba. Masya Allah, fadal. Ya, silakan. Allahumma ahlilhu alaina bil yawmi wal imani Bil yumni. Bil yumni. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami Rabbi wa rabbuka Allah. Naam. Sekali lagi saya katakan Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami Rabbi wa rabbuka Allah. Artinya ya Allah, jadikan hilal ini bagi kami pertama bil yumni wal iman, dengan penuh dengan keamanan dan keimanan, was salamati wal islam, dengan penuh keselamatan dan Islam. Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita baca pada tiap-tiap masuk
bulan-bulan Hijriah. Bukan hanya bulan Ramadan, tapi setiap apa? Bulan. Ya. Karena kita masuk Ramadan, maka nanti ketika pemerintah mengumumkan misalkan masuk Ramadan, maka baca Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang perlu kita perhatikan pula ketika menyambut Ramadan, yaitu jadikan puasa Ramadan sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan puasa kita di Ramadan secara khusus atau ibadah Ramadan secara umum sebagai sarana untuk meningkatkan apa tadi? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang salah satu di antara tujuan Allah mensyariatkan puasa Ramadan agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kan jelas ayatnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa apa artinya jamaah sekalian? Takwa itu artinya adalah kita mengamalkan amal ibadah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, berharap mendapatkan ganjaran dari Allah, dan meninggalkan perbuatan maksiat takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari apa tadi? Takwa. Jadi kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dengan harapan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah, dan kita meninggalkan perbuatan maksiat karena takut terhadap hukuman dan ancaman bagi orang-orang yang berbuat apa tadi? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita perhatikan jamaah sekalian, bagaimana puasa ini dapat menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Kata para ulama, orang atau kita jamaah sekalian, 11 bulan ini banyak kita makan di siang hari. Mau lapar kapan, jam berapapun kita apa? Makan. Kalau orang-orang daerah saya itu di daerah sana Cabang Bungin itu, kalau makan siangnya bukan jam 12 Pak, jam berapa? Jam 10. Jadi mereka pagi nggak sarapan, ke sawah, kemudian jam 10 mereka apa? Makan. Kemudian nanti jam 12 biasanya cuma ngopi dan yang lain-lainnya Pak. Nah, selama 11 bulan kita makan kapanpun kita mau, kita makan. Jam 9 kita lapar, kita makan. Jam 6 beli apa? Nasi apa itu? Nasi uduk kita makan juga. Jam 12 pulang kerja atau sedang istirahat kita makan. Siang-siang ngantuk kita ngapain? Ngopi. Nah, ketika di Ramadan ada batasan waktu makan dan minum. Paling lambat kapan itu? Sebelum datangnya waktu apa? Subuh. Setelah azan berkumandang, stop makan dan minum dan segala hal yang dapat membatalkan puasa sampai terbenamnya matahari. Dengan kita melakukan demikian, insya Allah akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena Allah yang perintahkan kita untuk berpuasa, dan Allah juga melarang kita untuk melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya hal yang harus kita lakukan adalah untuk menyambut Ramadan ini punya semangat yang tinggi. Punya semangat yang apa? Tinggi dalam menyambut Ramadan ini dengan cara berpuasa di Ramadan. Punya semangat yang tinggi, punya kesungguhan yang tinggi dalam menjalankan puasa nanti, Pak. Karena Nabi SAW beliau sangat semangat jamaah sekalian menjalankan ibadah puasa, terutama ketika pada 10 malam terakhir, sampai dikatakan beliau membangunkan istri-istrinya,
Beliau juga menghidupkan malam-malamnya, dan beliau mengikat kencang ikat pinggangnya, alias tidak menggauli istrinya. Maka kita contoh beliau punya semangat yang tinggi ketika menjalankan Ramadan. Karena Ramadan hanya bilangan 30 hari atau 29 hari. Allah mengatakan ayyamam ma'dudat, hanya hari-hari yang berbilang. Jangan sampai kita tidak punya semangat, ya enggak punya kesungguhan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada kita akan merugi jamaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan raghima anfu rajulin, sungguh merugi seseorang. Siapa yang merugi jamaah sekalian? Kata beliau adalah man adraka Ramadan. Yang merugi adalah apabila seseorang bertemu dengan Ramadan, summan salafa, kemudian Ramadan telah berlalu baginya, falam yughfarlah, namun Allah tidak memberikan ampunan kepadanya. Ini orang yang merugi ketika bertemu Ramadan, kemudian selesai Ramadan, dosa-dosanya tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus pasang semangat, punya semangat yang tinggi, kesungguhan yang tinggi untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, semangatlah terhadap hal yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan kalian lemah. Maka semangat kita diiringi dengan kita senantiasa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah sekalian, yang perlu kita ketahui juga adalah beribadah bukan hanya di Ramadan. Ini perlu dicatat ya. Beribadah bukan hanya di mana, Pak? Ramadan. Rabb kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang kita sembah setiap waktu, Pak. Jangan sampai semangat ibadah hanya berhenti di bulan Ramadan. Setelah Ramadan kemudian kita tidak punya semangat. Bahkan kata para ulama mengatakan bi'sal qaum la yarifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk manusia adalah mereka yang tidak kenal kepada Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Artinya luar biasa, Ramadan ibadahnya luar biasa. Selesai Ramadan apa jemaah sekalian? Kadang-kadang masjidnya apa, Pak? Ya, Ramadan sampai mungkin hari-hari pertama sampai mana biasanya ini? Sampai luar, bahkan sebagian tempat itu sampai pasang apa namanya, Pak? Terpal dan yang lain-lainnya. Saking apa ya, Pak? Ramai. Semakin ke sana semakin ramai, semakin sepi kira-kira. Makin maju apanya, Pak? Maju safnya ya. Mungkin di sini ada sekitar 10 saf. 5 hari pertama masih bertahan. Ya, kemudian 10 hari ke-10 mulai apa? Maju apanya, Pak? Safnya maju, ya. Ya, semoga dia taubat tetap istiqomah ya. Nah, kemudian sampai nanti penghujung Ramadan tinggal 2 saf atau 1 saf. Parah lagi ketika selesai Ramadan, bulan Syawalnya masuk, apa, Pak? Yang berjamaahnya kehitung apa? Kehitung jari. Ini enggak demikian, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala Rabb kita yang harus kita ibadahi setiap waktu. Dan perlu dicatat jamaah sekalian, tidak ada yang namanya finish ibadah kecuali ketika malaikat maut mencabut kita, Pak. Disitulah namanya finish untuk apa? Ibadah kepada Allah. Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kalian sampai datang apa? Kematian kepada kalian. Selanjutnya, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin keberapa sekarang, Pak? Yang keberapa? Yang ke-11. Jadikan Ramadan sebagai tarbiyah atau madrasah buat kita, Pak. Apa madrasah itu? Tempat belajar. Belajar untuk melatih sabar. Belajar untuk tahan banting terhadap godaan-godaan yang dapat menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa.
sabar, belajar untuk kita menjadi orang-orang yang punya jiwa sosial dengan cara memberikan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan sebagai sarana untuk madrasah, menempa tempat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang perlu kita perhatikan pula adalah siapkan fisik kita, Pak. Ya, siapkan fisik kita, kesehatan kita untuk menghadapi Ramadan. Terlebih sekarang cuacanya kadang-kadang panas, kadang-kadang apa? Hujan ya. Ya, tak menentu. Terkadang kalau orang yang tidak kuat imunnya bisa apa itu, Pak? Bisa sakit, bisa mungkin sakit atau mungkin terkena demam dan yang lainnya. Maka penting bersiapkan diri kita dengan fisik yang kuat agar kita bisa maksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar kita bisa memaksimalkan ibadah di Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita semua sehingga kita ketika Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dalam keadaan dia bisa beribadah dengan maksimal sehingga kita mendapatkan pahala yang besar, dan ketika Ramadan selesai kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian secara singkat pengajian kita di pagi hari ini tentang menyambut Ramadan dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya mungkin kalau ada yang ditanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa, dipersilahkan jamaah sekalian. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam bulan Ramadan kita tadarus itu mana yang lebih utama, ketika kita memperbanyak Al-Quran atau kita sambil mentadabburi isinya. Otomatis kalau kita mentadabburi isinya, kuantiti dan bacaan kita kurang. Sedangkan kita tahu keutamaan di bulan Ramadan, satu huruf itu bisa diperkatakan jadi 10 kebaikan. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini pertanyaan sering ditanyakan oleh sebagian jamaah tentang apakah yang lebih utama kita membaca Al-Quran tanpa kita tadabburi atau membaca Quran dengan tadabbur. Artinya mungkin baca 5 ayat kemudian kita apa? Tadabburi maknanya, kita baca tafsirnya. Baik, yang pertama saya katakan di sana ada keutamaan khusus orang-orang yang banyak untuk membaca Al-Quran. Maka yang pertama saya katakan kalau bisa menggabungkan keduanya Pak lebih baik. Artinya baca juga kemudian di sisi lain kita mentadaburinya. Artinya mungkin kita punya 2 target nih Pak. Kalau bacaan kita punya target sampai berapa misalkan tadi 1 kali apa? Khatam. Kemudian yang kedua kita punya bacaan yang sifatnya tadabbur. Walaupun nggak banyak-banyak misalkan 10 menit misalkan. Ya, dapat 1 hari misalkan 5 ayat. Kita apa? Tadabburi. Di sisi lain kita baca Al-Quran yang punya target berapa tadi itu? 1 kali apa? Khatam. Menggabungkan antara bacaan dan apa tadi? Tadabbur. Kalau seandainya misalkan kita pengen mengejar yang pertama tadi agar bisa apa? Mengkhatamkan, silahkan dibolehkan. Adapun tadabburnya bisa kita cari waktu yang lain di luar bulan Ramadan. Karena para ulama tadi banyak mereka lebih kepada mengkhatamkan apa? Al-Quran jamaah sekalian. Ya, bisa kita tadabburi dengan Al-Quran tersebut di luar waktu bulan Ramadan selama 11 bulan tadi. Adapun Ramadan, kalau kita punya target mengkhatamkan maka penuhi khatam kita. Setelah itu mungkin kita mau mentadabburi silahkan. Jadi bisa kita gabungkan kedua-duanya atau kita pilih salah satu dengan target menghatamkan Al-Quran tadi. Jelas ya mas kalian? Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Pada bulan Ramadan, Ya Pak. biasanya di beberapa masjid atau instansi perusahaan itu pada sholat zuhur diadakan kajian gitu. Ya. Sedangkan mungkin dan juga punya target tertentu, punya program bahwasanya setelah sholat membaca Al-Quran. Itu mana yang lebih utama, Ustaz? Apakah ikut kajian atau kita baca Al-Quran? Cukup Pak. Iya. Baik, bagus pertanyaannya berkaitan dengan setiap instansi terkadang ba'da zuhur ketika Ramadan ada tausiah ya. Berapa lama kira-kira Pak? Oh, sebagai pengganti waktu makan gitu ya. Baik. Baca Quran kebaikan bukan? Kebaikan. Mendengarkan tausiah kebaikan? Kebaikan. Maka bisa kita tadi gabungan kedua-duanya. Mungkin ketika ba'da zuhur kita tidak baca apa? Al-Quran, tapi mendengarkan apa tadi? Tausiah. Nanti ketika ada waktu yang lain kita baca Al-Quran. Itu pilihan pertama. Yang kedua, boleh juga Bapak misalkan keluar dari masjid karena punya target khusus gitu ya, kita untuk membaca Al-Quran, tapi jangan sampai mengganggu orang yang sedang ikut tausiah tersebut. Kita keluar masjid atau mungkin di teras masjid, silahkan. Tapi kalau bisa kita gabungkan kedua-duanya lebih baik. Artinya kita baca di waktu subuh, kemudian di waktu asar, di waktu maghrib, atau di waktu isya, atau setelah salat tarawih. Misalkan kita punya target tadi dalam satu satu salat kita baca 2 halaman. Ketika zuhur karena terbatas ada tausiah tadi, bisa kita rapel di waktu maghrib atau waktu setelah tarawih tadi, sehingga tetap targetnya tercapai dengan ya penuh insyaallah seperti itu. Jelas Pak? Ya, nah. Ada yang lain silakan. Fadhil. Ada sebuah hadis yang berbunyi man fariha bi tuhur Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang dimaksud ya, barang siapa yang gembira akan datangnya bulan Ramadan. Nah, yang pertanyaan saya adalah gembira seperti apa yang bisa mendatangkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah. Baik. Pertama, sebelum pernah mendengar hadis itu Pak, yang pernah saya dengar ada hadis yang palsu, tapi banyak disampaikan oleh khatib-khatib Jumat atau para sebagian yang memberikan tausiah. Man fariha bidukhuli Ramadan hurima wajhu anin niran. Barang siapa yang bergembira dengan Ramadan, maka Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka. Ya, itu ada sebuah keterangan, namun hadisnya lemah, bahkan hadis yang palsu tadi. Namun bukan berarti kita nggak bergembira, tetap kita bergembira karena masuk Ramadan. Kayak gimana bergembiranya? Pertama, kita bergembira karena Ramadan merupakan tamu yang sangat istimewa. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kemudahan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bergembira. Yang kedua, karena Ramadan saya katakan tadi banyak sekali keutamaannya. Allah berikan kita ampunan, Allah berikan kita pahala yang besar, ada juga pembebasan dari api neraka, ada rahmat dan yang lain-lainnya. Maka kita bergembira. Yang ketiga, bergembira karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang terpilih dengan bisa bertemu Ramadan, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Berbeda sama orang-orang yang terkadang mereka nggak senang ketika Ramadan tiba, Pak. Karena terpenjara, makan nggak bisa, apalagi tadi minum nggak bisa, maaf smoking juga Pak, nggak bisa juga. Tapi kita harus bergembira karena salah satu di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan ditemukannya bertemu Ramadan, sehingga kita dianjurkan buat bergembira dengan menyambut Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan kita tadi berbekal dengan ilmu, kemudian banyak-banyak bersyukur,
karena tidak semua manusia mendapatkan kenikmatan bertemu dengan bulan Ramadan tadi. Allahu a'lam. Jelas? Ya, silakan. Ada yang lain? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Ya. ada yang ingin saya tanyakan mengenai pada saat kita membaca Al-Quran, dikondisikan belum terselesaikan, namun di bulan Ramadan, tiba-tiba kita sudah memasuki bulan Ramadan. Yang jadi pertanyaan saya, apakah saya harus melanjutkan pembacaan tersebut atau kita tetap ulang dari awal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya, Masya Allah. Berarti setiap hari kita punya bacaan Al-Quran gitu Bu ya. Kemudian tiba Ramadan kita baru sampai di pertengahan misalkan. Apakah kita lanjutkan atau kita apa tadi? Ulang dari awal. Kalau saran saya ulang dari awal, tapi tetap yang misalkan kita sampai juz 15. Biarkan nanti kita bisa teruskan ketika selesai apa? Ramadan. Ketika Ramadan kita mulai dari awal. Biar terhitungnya gampang. Juz 1, juz 2 sampai juz berapa tadi? 30. Ya, maka saran saya kalau bisa yang 15 tadi dicukupkan di situ. Kemudian untuk Ramadan punya target dari awal sampai menghatamkan Al-Quran. Setelah Ramadan selesai, lanjutkan yang juz 15 kepada juz yang ke 16 terus-terusnya sampai juz 30 bisa khatamkan, kemudian ulang pada awal juz lagi seperti itu. Maka saran saya cukupkan di situ, kemudian kita punya target dari awal sampai akhir. Allahu a'lam bishawab. Nah. Cukup. Ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa sebagai motivasi untuk kita semua dengan kita menyambut Ramadan dengan penuh sukacita kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan maksimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini, dan semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kekurangan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.